dari kita, Abupi, berperan aktif terhadap inovasi. Contoh yang sekarang lagi tren adalah e-palletage. Ya. Tapi menurut Bapak bisa terrealisasi kira-kira? Harus bisa. Harus bisa. Harus. Kenapa harus? Contoh yang simpel adalah Gojek. Dulu Gojek tantangannya luar biasa kan? Luar biasa sekali. Tapi sekarang apa? Banyak kita pakai dan kita sudah terbiasa. Ini hanya kebiasaan aja dan aturan. Berbicara Gojek atau Grab, kita berhadapan dengan perwira pandu yang dimana bukan driver. Hmm. Halo, selamat sore Pak. Selamat sore Bu Rosita. Bapak Asari. Ya, Silakan perkenalkan diri Pak. ya. Perkenalkan saya Sari Trisnadi Wirya. Kalau di Abupi saya sebagai Kepala Bidang 14 yang membidangi terkait inovasi dan teknologi masa depan. Oke, inovasi dan Iya, benar. Pak mau tanya-tanya boleh ya? Ya. Boleh ceritakan nggak Pak? Perihal bisnis Mm-mm. sektor kepelabuhan Indonesia. Ya. Menurut pandangan Bapak saat ini apa yang perlu kita lakukan? Contohnya demi kemajuan sektor kepelabuhan Indonesia. Oke. Kalau kepelabuhanan itu identik dengan biaya logistik. Peran di dunia maritim itu sumbangsi terhadap peningkatan atau penurunan dari biaya logistik itu 7%, itu besar loh. Nah, artinya sebelum kita merubah ke arah yang lebih besar, pelabuhan itu harus merubah dirinya sendiri. Dirinya harus, ya dia harus berubah. Mau berubah terhadap perkembangan zaman, perkembangan teknologi. Contohnya digitalisasi. Mau tidak mau, suka tidak suka, digitalisasi harus dijalanin. Ya kita punya handphone aja, itu berkembangnya cepat. Ya. Bentar lagi ada mobil listrik, berkembangnya cepat. Sekarang kita beli model A, mungkin beberapa bulan udah ada mobil model B yang jauh lebih murah. Kalau kita nggak berbenah diri, kita akan ketinggalan. Karena salah satu peluangnya itu adalah bagaimana pelabuhan itu berperan dan berkembang di dalam era global. Untuk apa? Meningkatkan daya saing sendiri. Untuk diri sendiri, biar lebih eksis di dunia internasional. Seperti yang tadi saya sebut, ada Port 4.0, ada 5G Port. Ya. Kalau Port 4.0, dia memang masih mengembangkan diri sendiri. Ya. Apa yang dibutuhkan. Ada transformasi digital. Apa kebijakan apa yang diperlukan. Tapi kalau yang dalam diri sudah berkembang, sudah proven secara digital, dia lebih enak keluarnya. Berkomunikasi dengan partner bisnis, berkomunikasi dengan pelabuhan lain melalui PCS. Itu sangat mudah. Dan dia bisa langsung movement ke 5G. Port 5G. Bahkan nanti setelah Port 5G ada lagi dengan adanya teknologi bisa lewat 4.0, 3.0. Itu akan sangat luar biasa. Mau nggak mau pelabuhan harus siap. Karena apa? Pemerintah memiliki platform yang sangat banyak sekali. Kalau kita nggak mengikuti aja itu kita sudah kena penalti. Kapal tidak bisa sandar. Kita nggak bisa mengikuti Napornet aja, kapal nggak boleh sandar di pelabuhan kita. Nah itulah bahwa peran pelabuhan itu sangat penting. Baik, kalau misalkan tadi bicara inovasi, itu sudah jalan ya Pak ya? Dan langsung juga sebaiknya sudah jalan. Iya. Tapi sebetulnya ada yang lebih perlu diperhatikan sebelum masuk ke dunia era digital ini masalah. Nah, sebenarnya berhubungan dengan stakeholder ya Pak? Ya. Nah, itu banyak sekali yang dimana Indonesia belum sepenuhnya dia menggunakan digital, dia menggunakan aplikasi. Ya, ya. Nah, itu bagaimana? Nah, emang itu tantangan. Salah satu tantangan. Jadi, ya seperti tadi saya bilang, ke diri kita sendiri. Iya kan? Regulasi, aturan di perusahaan atau di pelabuhan kita sendiri seperti apa? Apakah banyak birokrasi? Nah, itu harus disimplikasi. Dengan ada sistem, mau nggak mau kita harus implikasi aturan birokrasi di tempat kita. Jangan sampai pengguna jasa atau customer atau consignee
itu melewati 10 meja misalkan. Kan bisa disimplikasi. Dengan ada sistem mungkin bisa 1 atau 2 itu udah cukup. Sudah berhasil, Pak? Sudah berhasil. Dan itu sudah kita buktikan di salah satu pelabuhan curah di Indonesia terbesar. Yang tadinya kita birokrasi banyak, sekarang sudah sangat simpel. Misalnya dengan booking sistem, booking jasa, itu sudah sampai 1-2 klik selesai. Kalau dulu mungkin customer harus datang ke tempat kita, ya sambil ngerokok, ngopi-ngopi, tanda tangan, nyatet ini, nyatet itu. Dan itu sudah diberlakukan ke semua pelabuhan atau memang baru melaksanakan beberapa pelabuhan? Tergantung itikat pelabuhan. Tergantung itikat pelabuhan. Itikat pelabuhan. Nah, itikat pelabuhan ini kan ada dari manajerialnya, manajemennya. Kalau manajemennya etikatnya baik, oke, kita berubah ke digital, itu pasti lancar. Ini udah kita buktikan, karena tantangan digitalisasi itu tidak hanya dari dalam pelabuhan, dari luar pelabuhan pun ada. Contoh dari dalam pelabuhan, mereka udah ternyaman biasa manual, itu kalau diganggu dengan digitalisasi, mereka pasti nolak. Tapi kalau di luar, tantangannya ada lagi. Misalnya aturan yang tidak sesuai. Ada aturan pemerintah yang istilahnya kontradiktif dengan digitalisasi. Itu ada, tapi disitulah peran ABUPI untuk membantu. Bagaimana peraturan yang ada itu bisa mengikuti perkembangan zaman, perkembangan teknologi yang ada. Dan itu sudah kita lakukan di ABUPI. Sejauh mana saat ini Bapak proses untuk melakukan inovasi ya, baik digitalisasi, perubahan IT dan sebagainya. Perjalanan ini sudah sampai mana? Ya. Kendala tentunya Pasti ada. Kendala yang mungkin menurut Bapak Oke, berubah. ya benar. Saya cerita terkait historis ya. Dulu waktu tahun 2000, sekitar tahun 2000 sampai 2026 lah ya. Itu namanya IT di salah satu pelabuhan. Itu hanya sebagai support. Artinya support apa? Dia hanya memaintain terkait komputer, printer, internet. Kita maju. Kita mau maju. Kita tanya ke direksi, BOD maupun manajerial. Pak, kita mensupport office itu nilainya udah AAA. Bolehkah saya mensupport operasional? Oke, silakan. Nah, di tahun 2006 akhirnya kita coba mensupport operasional. Disitulah kita mulai misalkan dari IT-nya pelabuhan membuat suatu sistem perencanaan penyandaran kapal atau vessel schedule yang simpelnya. Nah, disitulah mulai bergerak. Hingga akhirnya di tahun 2016 Inapornet muncul. Disitulah lahirnya Inapornet yang mengharuskan semua pelabuhan memiliki sistem dan terintegrasi. Nah, disitulah mulai berkembang. Pelabuhan-pelabuhan udah mulai tuh nyari sistem, bagaimana dia bisa terkoneksi dengan Inapornet. Sampai sekarang akhirnya ada 200-an pelabuhan yang terkoneksi dengan Inapornet. Bahkan Inapornet itu sudah ada 2000-an. Di tahun 2025 ini sudah ada 2000-an pelabuhan dan TUKS yang terkoneksi ke Inapornet. Yang tadinya 0 di tahun 2016. Tapi tidak berhenti di situ. Dari kita, ABUPI berperan aktif terhadap inovasi. Contoh yang sekarang lagi tren adalah e-pilotage, e-navigation. Tantangannya luar biasa. Apa bedanya sih Pak e-navigation dengan pilotage? Sebenarnya hanya penambahan. Jadi sebenarnya sistem ini adalah membantu para teman-teman pandu kita. Jadi tidak ibaratnya tidak mengurangi pandu, tapi kita membantu, memberikan tool agar para pandu itu bisa lebih mudah melakukan kegiatan pandu tunda itu di alur-alur pelayaran wajib pandu. Sudah berjalan atau masih? Masih uji coba. Itu di KSOP perairan KSOP Kas3 Sampit. Kenapa di sana? Karena infrastrukturnya lengkap. Dia dari hulu sampai hilir itu AIS-nya lengkap dan semua terdeteksi. Dan mereka sudah punya MCC untuk monitoring secara real time penggunaan kapal-kapal yang terdeteksi oleh AIS. Kita sudah melakukan uji coba di sana, alhamdulillah berhasil. Kenapa kita belum terapkan? Ya tadi kita sekarang dari ABUPI sendiri sudah mendorong dari kementerian juga untuk adanya nanti Pokja terkait bagaimana wadahnya e-navigation ini di peraturan mana, karena ada 2 peraturan yang bersinggungan, ya kan, yang satu PM 57, yang satu PM 4 tahun 2023. Nah, ini yang mau disinkronisasikan, makanya yang sekarang yang kita ajukan adalah
bagaimana inovasi navigation ini bisa membantu teman-teman pandu kita. Berarti masih tak coba ya? Iya, karena dari segi peraturan masih kontradiktif. Kalau misalnya sudah dari secara peraturan sudah nggak masalah, itu seluruh Indonesia bisa diterapkan. Tapi menurut Bapak bisa terrealisasi kira-kira? Harus bisa, Harus bisa. harus. Kenapa harus? Contoh yang simpel adalah Gojek. Dulu Gojek tantangannya luar biasa kan? Luar biasa sekali. Tapi sekarang apa? Banyak kita pakai dan kita sudah terbiasa. Ini hanya kebiasaan aja dan aturan. Ya kan? Contoh, dengan adanya nanti suatu teknologi yang sangat mudah, kalau pelabuhan tidak bisa mengikuti, itu pelabuhan akan ketinggalan. Contoh di waktu boomingnya Grab, Gojek dan segala macam, yang sangat dirugikan waktu itu pada tahun 2020 setelah Krismon, itu Bluebird. Contohnya, Bluebird itu sampai rugi 160 miliar gara-gara ada Gojek. Tapi dia terus berevolusi di dalam digitalisasinya, sehingga sekarang mereka sudah mempunyai aplikasi yang sama dengan Gojek, dan sekarang dia bisa eksis, bisa survive terhadap perkembangan teknologi, dan sekarang sudah untung bahkan. Tapi ngomong-ngomong Pak, kalau misalkan kita berbicara Gojek atau Grab, kita berhadapan dengan perwira pandu yang dimana bukan driver. Tentunya berbeda loh. Jadi begini, kalau misalkan perwira pandu, e-navigation ini adalah tool. Jadi kalau kita nyebutnya sebenarnya awal itu bukan e-navigation, tapi asisten pandu. Jadi tool sebagai membantu para pandu untuk melakukan operasional di kapal. Jadi bisa pandu itu bisa membuka aplikasinya, dia bisa melihat halauan kapal secara real time, arah kapal secara real time, terus tool sensor yang ditempatkan di situ langsung terdeteksi di aplikasinya. Jadi sebenarnya membantu para pandu. Intinya seperti itu. Jadi tidak ibaratnya dengan adanya navigation ini akan ya tadi mengancam tenaga pandu kita, enggak. Tapi kita justru membantu ya.